di mana banyak di antara kita yang memiliki kesibukan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk tetap meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama ini. Dan seperti biasa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita membahas masalah sholat, jadi kita belajar di fikih sholat. Dan tentunya di dalam Islam ya sholat ini adalah perkara yang sangat agung, sangat besar, ya, dia adalah rukun kedua di dalam agama Islam, ya, dan peran yang sangat penting, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Bahwasanya sesungguhnya hal yang pertama kali akan dihisab, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, setiap kita, ya, setiap manusia dari amalan yang dilakukan yang pertama kali ditanyakan adalah salatnya, ya. Fa in salahat, kalau misalkan salatnya itu bagus, ya, sempurna, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah sukses dan berhasil, ya. Fama ba'dahu aisan, ya, dan disebutkan juga bahwasanya pertanyaan adapun setelahnya itu akan mudah, ya, maka hisab-hisab atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu akan lebih mudah. Wa in fasad, akan tapi kalau misalkan sholat itu dia rusak, ya, faqad khaba wa khusir, maka sungguh dia telah rugi, ya. Fa in anqasa min fariidatihi syai'un, kalau misalkan, ya, dia tidak rusak akan tapi dia intaqasa, kurang, artinya tidak sempurna, dia sholat rajin tetapi pahalanya itu kurang, tidak sempurna, ya. Qala Ar-Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikat, "Unzur hal li 'abdi min tatawwu'in." Ya, lihatlah apakah hambaku ini yang kurang pahala sholatnya ini, apakah dia mengerjakan tatawwu, yaitu sholat sunnah, ya. Fayukmilu minha man taqasa minal fariidati, maka dengannya, maksudnya dengan pahala sholat sunnahnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahala-pahala sholat wajibnya. Nah, di sini, di dalam hadis ini bahwasanya disebutkan ada orang yang pahala sholatnya itu sempurna, kemudian ada juga yang rusak, ya, dan ada juga yang dia itu kurang, ya. Makanya di dalam pembahasan kita di malam hari ini, ya, di malam ini sebenarnya pembahasan kita yang saya itu adalah doa istiftah sama Fatihah, ya. Jadi setelah dibaca kita belum bahas masalah khusyuk, gitu, ya. Sebenarnya ini sedikit, ya, hanya saja pembahasannya itu panjang, gitu, ya. Dan doa istiftah ini juga sama, ya. Insya Allah besok kita di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dia terperinci juga, ya, di syarahnya di sini, bahwasanya doa istiftah ini dia variasinya, ya, atau bacaan-bacaannya itu banyak, ya. Dan sejauh yang Anda baca di sini, ya, sejauh yang Anda pelajari juga itu 12, ya, untuk bacaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan perlu mungkin kita pelajari nanti, ada saatnya doa istiftah itu Nabi baca dia di sholat fardu saja, dan ada saatnya Nabi SAW baca di sholat fardu ataupun di sholat sunnah saja, dan ada yang beliau baca di sholat sunnah saja, gitu, ya. Jadi tidak satu untuk semua, gitu, ya, satu untuk semua. Dan insyaallah mungkin nanti dia pembahasan di depan, ya. Insyaallah pembahasan kita untuk malam ini adalah tetap di halaman 23, hanya saja untuk poin 41 sampai 44 yang berkaitan dengan al-khusyuk. Pak Tomo ini masalah belajar siap baca kayaknya.
Ya, al-khusyu' wan nadharu ila mawdi'is sujud. Ya, ini adalah pembahasan kita untuk malam ini. Ya, kemarin kita sudah bahas masalah takbir, ya, baik itu bagaimana untuk mengangkatnya, kemudian bagaimana untuk menaruhnya. Kemudian setelah kita takbiratul ihram, maka yang kita lakukan adalah an-nadharu ila mawdi'i as-sujud. Ya, hendaknya kita melihat atau penglihatan kita itu terfokus atau tertuju ke tempat di mana kita sujud, kemana kening kita itu akan jatuh, ya, di sana kita menaruhnya. Ya, dan di sini sebutkan, kita mulai di halaman ketiga yang poin nomor 1, wa alaihi, dan untuknya, maksudnya adalah untuk al-musalli, untuk orang yang sholat, an yakhsha fi sholat ini, hendaknya dia khusyuk di dalam sholatnya. Ya, hendaknya dia khusyuk di dalam sholatnya, dan ini ya perintah, ya, karena khusyuk di dalam sholat ini, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab kita, bahwasanya dia adalah ruh dari sholat tersebut. Ya, dia adalah ruh inti dari sholat tersebut. Sebagaimana yang kita bawakan di dalam hadis yang tadi, bahwasanya ada saatnya orang itu nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia datang dengan pahala sholat sempurna. Ada yang dia datang dengan pahala sholat yang tidak ada, dan ada yang dia datang dengan pahala sholat yang kurang. Gitu ya. Maka dari sini disebutkan bahwasanya khusyuk ini juga dia menjadi tolak ukur selain niat, rukun, dan bacaan-bacaannya. Ya, Nabi SAW disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ammar bin Yasir, inna rajula la yansarifa wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi isruha thumunuha sab'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha wa nisfuha. Bahwasanya setiap orang yang selesai sholat, tidaklah seorang itu sholat melainkan ditulis untuknya itu beda-beda, tidak sama. Walaupun dia itu berjamaah dengan imam yang sama, di waktu yang sama, di saf yang sama, tetapi Nabi SAW disebutkan bahwasanya pahala yang dia dapatkan itu tidak sama. Ya, ada yang dia itu kutiba lahu illa ushru salat ini, ada yang dituliskan untuknya itu hanya 1/10 dari pahala sholat sempurna, hanya 1/10-nya, kecil, gitu ya. Dan ada yang tisbuha, 90%-nya, gitu ya. Kemudian ada yang 80, kemudian ada yang 70, sampai ada yang terakhir itu nisbuha, setengah. Dan sedikit orang yang mendapatkan, maka di sini tidak disebutkan orang yang mendapatkan pahala sempurna di dalam sholatnya. Ya, sedikit orang yang mendapatkan pahala sempurna di dalam sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya yang khusyuk itu adalah sifat-sifatnya para nabi. Yang begitu juga dengan para ulama. Ya, sebagaimana yang disebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sesungguhnya para nabi-nabi tersebut mereka itu bersegera di dalam melakukan kebaikan, kemudian mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka beribadah kepada kami dengan sangat khusyuk. Ya. Itulah kenapa para anbiya yang timbangan amal mereka, begitu juga dengan doa-doa mereka itu mustajab. Yang salah satunya adalah karena faktor khusyuk ini, di mana mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam surah Al-Mu'min yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ya, bahwasanya sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman.
Mana contohnya orang yang beriman tersebut? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka ketika salat mereka itu khusyuk. Ya, kalau kita cari apa itu pengertiannya khusyuk, ya, yaitu berasal dari kata khasya'a yakhsha'u, ya, yaitu artinya itu tunduk. Ya, kalau kita cari terjemahannya di dalam kamus itu bisa jadi artinya itu kosong. Ya, artinya mungkin di dalam pengertian umumnya yaitu kita hanya memfokuskan diri pada satu hal saja, yang tidak melakukan ataupun memikirkan hal-hal yang lainnya. Ya, kemudian ada beberapa tulisan yang menyebutkan bagaimana agar kita itu khusyuk, ya, di dalam sholat. Ya, di dalam kitab di sini tidak disebutkan, hanya di beberapa kitab itu hanya ada dua, di mana kita itu membutuhkan persiapan dan menghindari hal-hal yang membuat kita itu tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi yang pertama itu adalah tentunya dengan kita itu persiapan. Ya, ketika sholat kita itu persiapan. Bagaimana kita itu persiapan? Ketika waktunya itu dekat, maka kita persiapkan diri kita itu untuk sholat. Ya, ketika waktu sholat itu tiba, datang, maka hendaknya kita persiapkan diri kita itu sholat, sehingga ketika kita datang untuk sholat, kita itu datang dalam keadaan tenang, ya, tidak memikirkan apapun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis bahwasanya beliau pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mali afdal, ya, indallah, ya, apakah di antara apa amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, di antaranya adalah as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktunya. Ya, kalau kita belajar di mazhab, di mana waktu sholat ini ya ada istilahnya itu puasa, ya, waktunya itu luas, ya. Ada waktu awalnya dan ada waktu berakhirnya, ya. Tetapi Nabi SAW sebutkan bahwasanya di antara amalan yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat di awal waktunya. Itu yang lebih utama. Ya, mungkin kita pernah mendengar bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sebenarnya waktu sholat isya itu yang paling afdal adalah di akhirnya. Akan tetapi kalau kita kembali kepada hadis ini, maka tentu yang paling utama adalah sholat di awal waktunya. Kemudian di antara kiat kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat selain kita persiapan adalah yang paling utama itu adalah kita berusaha untuk membaca semua bacaan sholat yang ada. Dan kita ketahui bahwasanya sholat itu dia ada bacaan-bacaan tertentunya, bacaan-bacaan khususnya. Dan ini kita belum masuk, ya, kita baru masuk di takbir. Dan insya Allah besok baru kita masuk di bab istiftah, ya, itu baru mulai bacaannya. Nah, makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik di sini untuk semoga tetap istiqomah, ya, untuk datang untuk belajar, ya, sehingga besok kita akan belajar bagaimana bacaan-bacaannya. Dan di antara kiat khususnya adalah kita itu berusaha untuk membaca semua bacaan, mulai dari doa istiftahnya, kemudian bacaan al-fatihahnya, kemudian bacaan suratnya, kemudian doa rukunya, doa i'tidalnya, doa sujudnya, sampai tasyahudnya kita usahakan baca. Ya, dengan begitu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan bagi kita untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, karena mungkin kalau kita ingat-ingat, mungkin ada saatnya kita itu sholat, tapi kadang-kadang kita itu lupa, mungkin, ya, tadi kita baca ayat apa kira-kira, gitu, ya. Bahkan kadang-kadang kita sholat jamaah lupa kita itu, ya, tadi imam baca apa, gitu kan, ya. Atau bahkan paling parahnya lupa kita imamnya itu siapa, kadang-kadang, ya, Allah Akbar, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita itu kurang khusyuk, gitu, ya, di dalam sholat, gitu, ya. Kemudian setelah kita itu berusaha untuk membaca bacaan-bacaan sholat, itu yang utama yang akan mengarahkan kita ke khusyuk di dalam sholat itu adalah berusaha memahami setiap yang kita baca.
Ya, jadi semua yang kita baca itu mulai dari doa istiftahnya kemudian sampai doa tasyahudnya itu setidaknya itu kita tahu apa artinya. Ya, jangan sampai kita hanya baca, namun saja kita tidak paham sehingga membuat kita itu mungkin memikirkan yang lainnya. Ya, sehingga kita itu tidak khusyuk di dalam sholat. Dan bagaimana cara kita untuk memahaminya? Tentunya ini kita belajar bahasa Arab, gitu ya. Alhamdulillah di sini banyak ya yang sudah belajar bahasa Arab, sehingga sedikit demi sedikit kita bisa memahami apa yang kita baca di dalam sholat tersebut, mulai dari takbirnya sampai tasyahud akhirnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang membuat kita khusyuk di dalam sholat tentunya adalah tumaninah. Ini sering disebutkan di dalam hadis dan begitu juga di sini disebutkan. Ya, bahwasanya kita tumaninah ini adalah menyempurnakan setiap gerakan sholat. Ya. Artinya kita berdiri dengan tegak, gitu ya. Kemudian ketika kita ruku dengan sempurna, kemudian kita sujud dengan sempurna. Ya, artinya kita tidak tergesa-gesa, tidak juga terlalu lama. Dan kalau kita tergesa-gesa, pasti akan menghilangkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Terlalu lama juga, ya ruku sujudnya juga misalkan terlalu lama juga kadang-kadang bisa menghilangkan khusyuk kita di dalam sholat. Ya. Kemudian yang terakhir sebenarnya ini yang pertama, yang utama itu adalah tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekhusyuan di dalam sholat. Yang sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, yang dimana Nabi SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap waktu agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita yang khusyuk di dalam sholat ini, sehingga ketika kita sholat kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna yang tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian di sini disebutkan yang ada beberapa yang berkaitan dengan khusyuk di dalam sholat. Wa an yatajannaba kullama qad yulmihi anhu. Ya, hendaknya setiap orang yang akan sholat yang menjauhi segala bentuk yang mengalihkan perhatiannya. Ya. Dan di dalam syarahnya nanti akan disebutkan beberapa hal-hal yang membuat perhatian kita itu tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, contohnya misalkan adanya di sini disebutkan min zafarif. Ya, zafarif ini zukhruf, maksudnya adalah perhiasan-perhiasan. Ya. Bagaimana bentuknya perhiasan-perhiasan itu? Seperti baju yang bertulis, yang ada tulisan-tulisannya, ya, dan tulisannya itu di belakang. Dan sebenarnya tulisan pada baju ini hal yang boleh, gitu ya. Hanya saja kalau dibawa ke sholat, ya, membuat orang tidak khusyuk, gitu ya, maka ini tidak lebih baik tidak digunakan, gitu ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ibadah biasanya beliau menggunakan pakaian yang abyad, yang warnanya putih semuanya. Ya, semuanya warna putih, nggak ada warna campurannya. Ya. Nukus ini dari kata nikos, yaitu perdebatan. Yang perdebatan yang hendaknya kita jauhi. Fala yusalli, kemudian ada di antaranya adalah fala yusalli, maka janganlah seorang itu sholat bihadrati ta'amin yashtahihi. Dia sholat di dekat makanan yang membuat dia itu lengah dari sholatnya. Ya, kita tahu bahwasanya di zaman dahulu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hidup itu di khaymah, gitu, di tenda-tenda. Ya, enggak seperti kita di zaman sekarang, gitu, kita punya rumah, kemudian dapur itu tersendiri, kemudian ruangan tidur itu tersendiri, bahkan alhamdulillah mungkin ada yang punya ruangan sholat itu sendiri, gitu ya.
Dan itu alhamdulillah ya nikmat yang sangat luar biasa. Ya, kalau bisa seperti itu, kita punya ruangan khusus untuk sholat. Nah, di antaranya hal yang membuat kita tidak khusyuk adalah seperti yang disebutkan di sini. Ada beberapa sahabat yang itu sholat di dekat makanan, gitu ya, yang membuat kadang-kadang apa namanya khusyuknya itu beralih, ya. Makanya nanti di akhir hadis bahwasanya disebutkan ya bahwasanya tidak boleh seorang itu sholat ya dalam melihat hidangan, gitu ya. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan kita di zaman sekarang, gitu ya. Alhamdulillah zaman kita sekarang ini kita apa namanya sholat di masjid, gitu ya, jauh dari tempat makan. Dan alhamdulillah kalau misalkan makanan itu kita tinggalkan, dia masih aman, gitu ya, ketika kita kembali. Adapun di zamannya Nabi SAW itu beda, gitu ya. Wala huwa yudafi'uhu al-bawl wal ghaidu, ya. Dan jangan sampai orang yang sholat itu dalam keadaan yudafi melawan al-bawl, melawan keinginannya itu kencing, ya, artinya dia menahan di sini, ya. Jadi dia pengen kencing bukan hanya rasa-rasa saja. Kalau misalkan ada rasa-rasa saja maka itu termasuk was-wasus syaitan. Ya, biasanya misalkan kita apa namanya kita sholat tapi ada rasa yang kita pengen kencing, tapi rasa-rasa saja, gitu ya. Maka di sini masih dalam bentuk apa namanya diperbolehkan. Ya, tidak termasuk dalam keadaan menahan. Ya, di sini disebutkan yudafi, ya. Nanti di sananya disebutkan bahwasanya ini menahan. Memang benar-benar, gitu ya, benar-benar kita sudah mau kencing, gitu ya. Hanya kita tahan, gitu ya. Seperti yang disebutkan sama Pak Abbas itu terakhir, gitu ya. Akhirnya mau ditahan, gitu ya. Ya, begitu juga dengan al-ghaid, ini adalah buang air besar, maksudnya menahan buang air besar. Ya, ada pun rasa-rasa, sekali lagi ada rasa-rasa, pasti ada kayak apa namanya ketika kita sholat itu di mana syaitan itu apa namanya mengganggu kita. Ya, salah satu di antara gangguannya itu adalah apa namanya dia membuat kita itu seolah-olah kita itu seperti buang air besar, rasa-rasanya, gitu ya. Kemudian seperti kentut, gitu dia was-was nih, ya. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang sharif dan salatihi hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan atau yajida rihan. Ya, Nabi SAW sebutkan tidak boleh kita itu meninggalkan sholat, membatalkan sholat kita itu sampai benar-benar kita itu apa namanya mendengarkan suara atau menghirup aromanya, gitu ya, sampai benar-benar kita itu yakin. Ya, karena di dalam sholat ini syaitan memiliki banyak sekali gangguan. Kemudian yang poin nomor 42, wayang berfi'iyani. Nah, ini yang perlu kita jelaskan secara terperinci karena ini akan berlanjut pembahasannya. Wayang berfi'iyani, hendaknya orang yang sholat tersebut ketika dia berdiri, fi'iyani yang ketika dia berdiri, ila mawdi'i sujudihi. Ketika berdiri, hendaknya yang dia lihat tersebut adalah tempat sujudnya, ya, tempat dia sujud. Dan kita sujud itu dengan anggota badan yang 7, salah satu 2 di antaranya adalah kening dan hidung kita. Dan tempat sujud di sini maksudnya adalah di mana kening kita itu jatuh, gitu ya, di mana kening kita itu berada. Itulah yang kita lihat. Dan perlu kita pahami di sini yang akan dijelaskan secara perinci. Fi'iyani ini ketika kita berdiri. Ketika kita berdiri setelah takbir Allahu Akbar, itu yang kita lihat adalah tempat sujud kita. Kenapa ini telah dijelaskan? Karena di posisi yang lain dia akan berbeda. Contohnya ketika ruku, nanti akan ada pembahasan ruku. Adapun ketika ruku, Nabi SAW tidak yakhfid wala yarfa. Nabi SAW ketika ruku, kepala beliau itu yastawi an dhahrihi. Ya, nanti akan ada dari sini. Ya, di halaman 29. Di halaman 30-nya pas, ya.
Di poin yang ke-75, di mana ketika Nabi SAW ruku, mungkin ketika ruku itu yastawi an dhahrihi, Nabi SAW meluruskan dia dengan apa namanya, punggung beliau. La mungkin ya, beliau tidak bawakan, tidak juga yarfa, tidak juga diangkat. Artinya dia itu lurus sama sekali. Ya, artinya di sini Nabi SAW tidak melihat ke tempat sujud, melainkan mengikuti apa namanya, punggung beliau. Ya, dan nanti ketika tasyahud, ya ada juga penjelasannya di mana Nabi SAW itu beliau tidak melihat tempat sujud ketika tasyahud, baik tasyahud pertama ataupun tasyahud kedua, akan tetapi beliau melihat apa? Tahrikul asabi. Ya, beliau melihat jari beliau yang bergerak. Ya, nanti dia ada di halaman 37, ya, di poin yang 137, ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari pelan-pelan, ya. Intinya di sini yang ingin ditegaskan di sini adalah ketika kita berdiri, posisi berdiri yang kita lihat ya agar kita khusyuk, dan ini yang lebih utama itu yang kita lihat adalah tempat sujud kita. Ya, dan tempat sujud di sini adalah tempat di mana kening kita itu jatuh, gitu ya, atau bersentuhan dengan lantai. Kemudian nomor 43, wala yaltaqitu yaminan. Ya, dan di sini ada kata la, yang kemudian setelahnya itu fi'il mudhari marfu, ya, dia adalah la nahiyah, gitu ya. Karena nanti akan ada saatnya fi'il mudhari mansub, ya, sebagaimana yang sudah dipelajari di malam Rabu, gitu ya. Ya, ada la nahiyah dan ada la nahiyah. Dan di sini adalah la nahiyah, yaitu la yang berbentuknya itu larangan dan tidak boleh. Yang tertipu seseorang itu menoleh yaminan ke sebelah kanan, wala yasaran sebelah kiri, ya. Dan iltifat ini sebenarnya dia itu lebih ke gerakan mata, gitu ya. Nanti di dalam pelajaran bahasa Arab kata iltifat itu artinya itu dia itu istiqam, artinya dia itu posisinya tetap, hanya saja matanya itu yang kesana kemari, gitu ya. Tapi tetap mata, apa namanya, posisi kepala itu tetap, gitu ya. Hanya saja dia kelihatannya kiri kanan, gitu ya, kiri kanan. Karena kalau yang melihat sambil gerakan kepala itu tawajjahan, ya, watawajjaha an yasari, ya, itu melihat ke kiri, ya, bersamaan dengan gerakan. Tapi kalau dia iltifat dia cuma mata doang, gitu ya, mata doang. Ya, adapun kepala tetap, gitu ya, nggak sana kemari, gitu ya. Ini dari segi bahasanya, gitu, dari segi bahasanya. Fa'in al-iltifat, sungguhnya menoleh, ikhtilasun, ya, ikhtilas, ya, jadi kata ikhtilasa ini artinya adalah pencurian. Ya, tadi suruh syaitan min salatil abdi, ya, syaitan curi dari sholat seorang hamba. Ya, dan nanti akan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya ada saatnya orang itu mencuri di dalam sholatnya, ya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan, ya, sesungguhnya atau Nabi sallallahu alaihi sebutkan di antara pencuri yang paling buruk, aswa, yang gitu, yang paling buruk, alladhi yasriqu salatahu, yang dia itu mencuri ketika salat. Yang bayangkan ketika salat dia mencuri, ya. Qala ya Rasulullah wa kaifa yasriquha. Kemudian para sahabat bertanya bagaimana dia bisa mencuri dalam keadaan salat. Dia bisa enggak dia mencuri, mengambil sesuatu ketika dia itu salat. Qala, kemudian Nabi SAW sebutkan la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, atau qala la yatimmu sulbahu fil ruku'i was sujudi wa yaltafitu fihi. Dan kemudian Nabi SAW sebutkan ada seseorang yang dia itu sholat
dia tidak sempurnakan rukunya, sujudnya, bahkan setiap gerakan ya setiap anggota badannya itu tidak sempurna. Karena di saat itu kita itu menoleh saja, gitu ya. Artinya ketika dia melihat yang lain, dia sujud dia melihat yang lain, ya kemudian di antara yang lain-lainnya di sini disebutkan itu dia melihat ataupun menoleh ke yang lainnya. Dan kemudian di sini disebutkan di dalam hadis yang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita 3 hal ketika kita itu sholat. Al-mukrati ke-mukrati, yaitu mematuk seperti patukan dik. Dik ini adalah dajjal, ya, yaitu ayam yang jantan. Dik, ya. Kita dilarang mematuk seperti patukan ayam jantan. Gitu ya, maksudnya gerakannya cepat sekali, gitu ya. Rukunya, sujudnya begini, gitu ya. Langsung. Ya, yaitu kemudian sujud, nanti akan ada bentuknya infak, sujud melantangkan tangan seperti tidurnya anjing, gitu ya. Nanti akan ada di mana posisi ini akan kita sebutkan ketika sujud, di mana semua tangan dari sini sampai situ dia menempel di lantai, dan itu Nabi SAW sebutkan tidak boleh, gitu ya, tidak boleh. Ya, seperti dia sujud, hanya saja yang ini dengan sampai siku gitu yang menyentuh lantai. Tetapi diangkat, gitu ya, diangkat ya yang ini saja yang menyentuh lantai. Adapun bagian yang setelah pergelangan sampai siku itu tidak menyentuh lantai, ya. Ketika sujud. Dan yang ketiga yang Nabi SAW larang itu adalah menoleh seperti tolehannya itu ta'lab. Ta'lab ini adalah serigala. Kemudian tolehannya serigala, yang seperti makhluk-makhluk yang buas. Kalau kita nonton yang di TV itu yang buas-buas itu biasanya dia diam gitu ya, kayak buaya. Ada yang lewat atau dia diam tapi matanya itu bergerak, gitu ya. Bergerak, ya. Kemudian ketika ada kesempatan baru dia mengambil, gitu ya. Itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Dan yang terakhir, wala yajuz, ya. Dan ini istilah yang sering kita dengar di dalam kitab ini, artinya tidak boleh. Ya, wala yajuz, dan tidak boleh. Artinya ini dia hal yang makruh. An yarfa'a basarahu, dia mengangkat penglihatannya, makanya ila samai, ke langit, ya, ke atas, ya. Sama dari banyak artinya, yaitu sesuatu yang di atas, ya, entah itu lantai, langit, ataupun hal-hal yang berada di atas seperti lampu, misalnya kipas angin, kemudian segala macamnya yang ada di atas. Dia tidak boleh. Dan disebutkan la yajuz, ya, dengan kalimat sahih, artinya itu yukrah, ya. Artinya itu dilarang, dan bisa jadi hal itu mengurangi pahala sholat kita, akan tetapi tidak membatalkan sholat. Ya, hanya saja bahasanya itu berkurang. Kemudian di sini dibawakan kita di dalam syarahnya, ya, beberapa hadis-hadis yang menguatkan hal tersebut. Kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla qa'a ra'sahu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau salat, beliau itu menundukkan, ya, pandangan beliau. Wa rada bi basarihi nahwal ardh, ya, dan beliau meluruskan pandangan beliau ke ardh. Maksudnya ardh di sini adalah ke bumi tempat beliau sujud. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Ya, di mana istri pasti dia melihat suaminya itu sholat, gitu ya, seperti kita, dan dilihat langsung. Kemudian beliau juga sebutkan hadis yang tadi, wajana yanha, dan beliau larang. Ya, kalau di dalam mazhab, kalau ada kata yanha, nah yanha, larangan itu berarti yaitu sesuatu yang makruh, gitu ya.
An-nawafil basari ila sama, yaitu mengangkat mata ke langit atau ke hadap atas. Ya. Kemudian disebutkan idza sallaitum fala tansabihu. Ketika kalian sholat, jika kalian sholat maka janganlah kalian itu menoleh. Fa inna Allaha yamsibu wajhahu li wajhi abdin fi salatihi ma lam yaltafitu. Ya, karena ketika sedang sholat itu Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang, memandang seorang hamba yang sedang sholat, malam yaltafitu, selama dia itu tidak menoleh. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW sebutkan la yazalullahu muqbilan al-abdi fi salatihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mukbil, menerima sholat seorang hamba. Artinya sholat itu akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yaltafit, selama dia itu tidak menoleh ketika sholat. Artinya boleh menoleh hilang. Fa'idha sarafa wajhahu insarafa anhu. Ya, kalau misalkan dia menoleh, maka juga Allah Subhanahu wa taala alihkan pandangan dari dia. Artinya tidak diterima sholatnya, namun sholatnya itu tetap sah. Hanya saja upahnya itu tidak ada gitu ya. Bisa sholat capek gitu ya, luar biasa, tetapi tidak ada pahalanya, tidak ada upahnya gitu ya. Kali ini berat gitu ya. Kemudian Nabi SAW akhiri di sini ya hadis yang terakhir di dalam syarah ini, ya, bagaimana agar khusyuk ini bisa kita dapatkan. Di mana disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul shalli salata muwaddi'in. Salatlah kalian seperti salat perpisahan, salat yang terakhir. Salat seolah-olah kita itu akan meninggal dunia. Kemudian disebutkan ka'annaka tarahu. Kalau bisa kita itu sholat seolah-olah kita itu melihat Allah, sedang melihat Allah. Fa'in kunta la tarahu, kalau misalkan memang kita itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, jelas kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya jelas bahwasanya Allah itu melihatmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita sedang sholatnya, dan Allah Subhanahu wa taala basirun, maha melihat semua yang kita lakukan di dunia ini, termasuk ketika kita itu sedang sholat. Ya. Ya, kemudian di sini kita akan sedikit pembahasan masalah kemarin ya, masalah sholat subuh kita ya, masalah sholat subuh. Ya, di mana ada saatnya sholat subuh itu kadang-kadang ya, terkait masalah sholat berjamaah ini sebenarnya ada tuntunannya. Dimana Nabi SAW sebutkan di dalam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Ya, ini adalah arahan Nabi SAW kepada para sahabat. Jika kalian sholat sebagai imam yang untuk orang banyak, falyukhaffif, maka hendaknya kalian meringankan. Karena ini dhaif, ya, apalagi yang menjadi makmum tersebut adalah dhaif, yaitu orang yang tua. Ya, wasaqif, mungkin juga orang yang sakit. Ya, wal kabir, yang tua. Yang dhaif di sini juga masuk mungkin orang yang sibuk, ya. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Adapun ketika dia sholat sendirian, maka dia boleh memanjangkan sepanjang yang dia inginkan. Ini artinya dia kondisional aja begitu ya. Kalau misalkan kita sebagai imam, kalau misalkan makmum sudah banyak, kita baca yang pendek gitu ya. Kalau misalkan makmumnya sedikit, boleh kita baca yang panjang gitu ya. Kemudian ada juga yang berkaitan masalah mungkin sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah terutama qobliyah, ba'diyah, ini penting juga. Ya, mungkin ada di antara kita di sini beda-beda gitu ya. Ada di antara kita yang datang
ketika masuk gitu, kita langsung sholat qobliyah, padahal waktu di tobat itu sudah tipis gitu ya, sudah 1 menit misalkan kita lihat di sini ya, tapi kita sholat qobliyah. Akhirnya akhirnya apa namanya yang iqamah itu mengundurkan gitu ya, sehingga akhirnya mundur banyak gitu ya. Atau kata mungkin ada apa namanya, karena mungkin kita itu ketika nanti azan kita nanti iqamah kita bisa batalkan gitu ya. Memang di sini beda-beda gitu ya. Memang ada nas yang sahih yang mengatakan bahwasanya tidak uqimat shalah fala salat illa al-maktubah. Ya, ketika telah diiqamahkan maka tidak ada sholat kecuali sholat sholat yang wajib. Ya, jadi ketika sholat sunnah tiba-tiba qomat kita langsung boleh ya apa namanya menghapus atau membatalkan sholat tersebut, kemudian mengambil sholat yang wajib ya. Tetapi di dalam mazhab ya, terutama mazhab Syafi'i ya, ada keumuman hadis, ada keumuman nas di dalam Al-Quran itu fala tubtilu a'malakum, ya, di mana beliau menyebutkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu membatalkan amalannya. Nah, sehingga ketika apa namanya setelah selesai iqamah mungkin masih dilanjutkan ya, dan ini kita gabungkan saja hadisnya gitu ya. Ya, yang satu mengatakan boleh dibatalkan, yang satu apa namanya boleh dilanjutkan. Makanya tergantung kondisi juga gitu ya. Misalkan kalau misalkan apa namanya sudah mendekati akhir, maksudnya kita sudah mau selesai, maka silakan kita percepat dan boleh gitu ya. Kalau misalkan masih panjang, maka kita ambil yang pertama, boleh kita itu batalkan, yang boleh dibatalkan, dan itu sahih gitu hadisnya, boleh ya. Dan ketika yang sunnah dengan yang wajib yang ketemu, kita dahulukan yang wajib, jangan sampai kita kehilangan kesempurnaan pahala yang wajib karena mendahulukan yang sunnah gitu ya.